Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdan Syakura dari kelas AB4608 dengan NIM 15012231170. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT Proyek 1 Tata Kelola Perusahaan dengan judul Pengertian GCG dan Studi Kasus dalam Perusahaan Gojek. Yang pertama, pengertian GCG. GCG memiliki kepanjangan yaitu Good Corporate Governance, di mana GCG adalah kerangka kerja yang mengatur cara suatu perusahaan diatur, dijalankan, dan diawasi. GCG mengacu pada seperangkat prinsip, praktik, dan prosedur yang mengatur tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dikelola dan dengan baik, transparan, serta sesuai dengan hukum dan etika bisnis yang ada. Nah, kemudian prinsip-prinsip GCG yang dilanggar dalam kasus Gojek. Yang pertama, transparansi. Perusahaan Gojek harus transparan dalam mengelola dan melindungi data mereka. Ini mencakup kebijakan yang jelas terkait dengan penyimpanan, akses, dan pengguna data secara informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian ada akuntabilitas. Perusahaan Gojek harus bertanggung jawab penuh atas keamanan data. Mereka pun mengimplementasikan langkah-langkah untuk melindungi data dan memastikan bahwa staf juga bertanggung jawab atas penggunaan data. Kemudian secara umum, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan GCG di perusahaan Gojek. Gojek perlu meningkatkan komitmennya untuk menerapkan GCG secara konsisten agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian ada tujuan GCG. Tujuan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan stakeholders, dan memastikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Dengan menerapkan praktik GCG yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan daya tarik bagi investor, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan bisnis. Nah, perusahaan yang saya ambil untuk menjadi implementasi GCG adalah perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan transportasi, pesan antar makanan, logistik, pembayaran, dan berbagai layanan lainnya. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Kantor pusat Gojek terletak di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki kantor cabang di berbagai kota di Indonesia, serta di Singapura, Vietnam, dan Thailand. Kemudian ada struktural organisasi Gojek terdiri dari beberapa divisi, yaitu pertama, divisi transportasi. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan transportasi seperti GoRide, GoCar, GoBluebird, dan GoTransit. Kemudian ada divisi makanan. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GoMart, dan GoFresh. Kemudian ada divisi logistik. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan logistik seperti GoSend, GoBox, dan GoKilat. Kemudian ada divisi pembayaran. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pembayaran digital seperti GoPay, GoPay Later, dan GoPay Coins. Kemudian ada divisi lainnya. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan lainnya seperti GoMessage, GoClean, dan GoMed. Nah, Gojek menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam berbagai aspek. Yang pertama, transportasi. Gojek selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Kemudian ada akuntabilitas. Gojek bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan atas kinerjanya. Kemudian ada pertanggungjawaban. Gojek menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-undang dengan kode etik yang berlaku. Kemudian ada kemandirian. Gojek dikelola secara independen oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian yang terakhir ada kewajaran. Gojek bertindak secara adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian ada penerapan GCG Gojek telah memberikan dampak positif bagi perusahaan. Yang pertama, dampak positif GCG dalam Gojek meningkatkan kepercayaan dari investor dan mitra. Investor dan mitra lebih percaya kepada perusahaan yang menerapkan GCG. Dan yang kedua ada meningkatkan efisien dan efektivitas perusahaan. GCG dapat membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG memiliki reputasi yang baik di mata publik. Nah, kemudian ini saya ambil salah satu kasus yang pernah terjadi di perusahaan Gojek. Kasus dugaan pelanggaran data pribadi. Pada tahun 2023 muncul dugaan pelanggaran data pribadi pengguna Gojek. Dugaan tersebut muncul setelah adanya laporan dari beberapa pengguna yang mengaku data pribadi mereka bocor. Kasus ini juga menimbulkan polemik di masyarakat dan menjadi sorotan media. Gojek pun akhirnya melakukan penyelidikan internal dan mengakui adanya dugaan pelanggaran data pribadi.
Gojek berjanji akan meningkatkan keamanan data pengguna. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam GCG. Gojek seharusnya melindungi data pribadi pengguna dan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data tersebut digunakan. Nah, kemudian prinsip-prinsip GCG yang dilanggar dalam kasus Gojek. Yang pertama, transparansi. Perusahaan Gojek harus transparan dalam mengelola dan melindungi data mereka. Ini mencakup kebijakan yang jelas terkait dengan penyimpanan, akses, dan pengguna data secara informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian ada akuntabilitas. Perusahaan Gojek harus bertanggung jawab penuh atas keamanan data. Mereka pun mengimplementasikan langkah-langkah untuk melindungi data dan memastikan bahwa staf juga bertanggung jawab atas penggunaan data. Kemudian secara umum, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan GCG di perusahaan Gojek. Gojek perlu meningkatkan komitmennya untuk menerapkan GCG secara konsisten agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Nah, mungkin sekian presentasi tugas PPT Tata Kelola Perusahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.